Ini pertanyaan yang penting. Bagaimana caranya untuk menyusun sebuah kalimat yang baik dalam bahasa Inggris? Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama yang harus kalian tahu in English, ya kan? Sentence itu syaratnya cuma ada ini. Dalam satu kalimat dalam bahasa Inggris itu wajib terdapat satu buah subjek dan satu buah predicate, atau yang lebih umum, yang lebih banyak kita kenal, dalam satu kalimat bahasa Inggris itu harus memiliki satu subjek dan satu buah verb. Ini wajib ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menyusun kalimat itu menjadi kalimat yang baik dalam bahasa Inggris? Ya, ini perhatikan baik-baik ya. Dalam satu kalimat harus terdapat satu subjek dan satu predikat dan satu verb. Nah, siapa saja yang boleh menjadi subjek? Nah, subjek dalam bahasa Inggris itu hanya boleh dilakukan oleh beberapa orang ya. Perlu kalian ingat, kalimat dalam bahasa Inggris seperti sini. Perlu kalian ingat tujuannya kalimat dalam bahasa Inggris. Kalimat dalam bahasa Inggris itu memiliki function. Ya, what is the function? Functionnya adalah tell an event, menyampaikan sebuah peristiwa. Nah, peristiwa itu, yang namanya peristiwa dalam bahasa Inggris selalu harus ada siapa yang melakukan dan apa yang dilakukannya. Jadi ada dua, oleh karenanya harus ada subjek, harus ada verb. Gitu ya. Nah, siapa aja yang boleh jadi subjek? Yang boleh jadi subjek hanya ada beberapa. Tapi yang paling utama adalah ini. Yang pertama adalah kata benda. Ya, kata benda. Kata benda ini bermacam-macam. Oke? Bisa berupa kata benda yang terlihat. Semua hal di dunia ini yang hidup, yang mati, ya kan, ini kata benda. Oke ya. Kata benda kata benda adalah semua hal yang baik itu hidup, semua hal ya, yang hidup, yang mati, yang terlihat, yang tidak terlihat, satu, banyak, itu semuanya adalah kata benda. Misalnya yang terlihat, misalnya meja. Meja melakukan apa? Meja berdiri. Ya, misalnya meja. Meja ini adalah kata bendanya yang melakukan event, yang melakukan peristiwa. Kemudian apa yang dikerjakan? Berdiri. Dalam bahasa Indonesia ini tidak logik. But in English it logical. It is logical. Okay? Table stands on the floor. Nah, ini logik di bahasa Inggris ya. Oke, kata bendanya macam-macam, terlihat, tidak terlihat. Begitu juga dengan yang tidak terlihat, misalnya idea dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kata benda. Yang kedua, selain kata benda, kemudian apa lagi yang muncul di sana? Berikutnya adalah kata kerja. Selain kata benda, berikutnya adalah kata ganti. Saya tidak ingin menjelaskan lagi ya kata ganti itu isinya apa saja ya. Kata ganti itu seperti yang kalian tahu, I, you, they, we, he, she, it. Itu semuanya adalah kata benda. Ya. Itu semuanya adalah kata ganti. Semua adalah kata ganti. You, they, we, he, she, it itu kata ganti. Kata ganti yang fungsinya sebagai subjek, bukan yang fungsinya sebagai objek ya. Sebagai subjek, sebagai pelaksana, sebagai yang melakukan kegiatan. Oke. Nah, berikutnya yang boleh menjadi verb apa aja. Nah, ini yang penting. Oke, ini yang sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena banyak dari kita yang belum mengetahui bahwa verb itu apa saja. Selama ini kita selalu
terpaku ketika menyusun sebuah kalimat, kita tidak memahami dulu mana yang menjadi verbnya. Itu yang menyebabkan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu sulit disusun. Padahal sebenarnya gampang. Selama kita paham verb itu bagaimana, selama kita paham subjek itu bagaimana, maka ini akan lebih mudah disusun ya. Verb, kita bicara masalah verb. Ini yang belum dijelaskan oleh banyak orang. Verb itu dibagi menjadi dua dalam bahasa Inggris. Oke. Dalam bahasa Inggris verb itu dibagi menjadi dua. Apa aja mereka? Yang pertama adalah ordinary verb. Ya. Yang kedua adalah auxiliary verb. Bukan extraordinary, ya, ordinary dengan auxiliary. Ordinary ini apa? Ordinary ini adalah kata kerja utama, main. Kata kerja utama yang biasa kita pakai. Contohnya apa? Contohnya adalah eat. Setelah eat kita sleep. Setelah sleep kita wake. Ya. Oh sorry, setelah eat kita drink. Setelah drink kita sleep. Setelah sleep kita wake. Nah, ini adalah kata kerja, jenis-jenis kata kerja utama yang biasa kita pakai. Nah, yang menjadi auxiliary apa? Nah, auxiliary pun dibagi menjadi dua. Oke. Auxiliary dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah modal auxiliary dan yang kedua adalah be. Ini yang selalu kita artikan dengan to be ya. Oke, gak masalah. Karena to be itu adalah bentuk infinitif dari be. Tapi be itu merupakan kata kerja. Ketika dia menjadi to be, maka dia bukan kata kerja karena ada infinitifnya ya, to infinitif. Jadi kata benda karena kita menyebutkannya sebagai kata benda dalam kalimat, dalam struktur kalimat. Tapi be di sini maksudnya adalah kata kerja, fungsinya sebagai kata kerja. Ya. Apa aja modal itu? Contohnya can, will, may, shall, must. Oke, ini adalah contohnya kata kerja modal auxiliary. Jadi modal auxiliary itu juga termasuk kata kerja, membantu keluarnya kata kerja. Auxiliary itu artinya adalah pembantu ya. Jadi dia fungsinya ada dua. Yang pertama, auxiliary fungsinya membantu keluarnya kata kerja yang lain. Membantu keluarnya kata kerja yang lain. Tapi mereka juga berfungsi sebagai kata kerja itu sendiri. Nah, dalam satu kalimat hanya boleh terdapat satu kata kerja. Ya. Dalam satu kalimat hanya boleh terdapat satu kata kerja. Sehingga ketika kalian membuat kalimat yang terdapat modal auxiliary, ya, kata kerja yang dihitung pertama adalah modal auxiliary-nya. Misalnya nah kalau kita perhatikan kalimat ini di subjeknya adalah I. Kata kerjanya mana? Ini can sleep. Ini adalah kata kerja. Tapi yang dihitung kata kerja pertama adalah ini. Oke. Nah, sehingga apabila terjadi perubahan yang disebabkan oleh tenses, ya kan? Apabila terjadi perubahan yang disebabkan oleh tenses, maka kata kerja yang berubah pertama adalah yang pertama kali muncul, bukan yang sleep. Oke, katakanlah seperti ini. Oke, dalam tenses, ya kan, dalam tenses itu artinya apa? Tenses itu artinya waktu ya, bukan kalimat. Dalam tenses itu, dalam bahasa Inggris, perubahan waktu itu sangat penting. Itu menentukan perubahan bentuk verb. Perhatikan, dalam kalimat wajib ada subjek, ada verb. Ya, subjek ada verb. Ketika terjadi perubahan waktu dalam bahasa Inggris, ketika terjadi perubahan waktu dalam bahasa Inggris,
Maka yang berubah apa? Yang berubah adalah bentuk verbnya. Oke, ketika terjadi perubahan waktu dalam event di bahasa Inggris, maka yang berubah dalam kalimat itu bukan subjeknya, bukan verbnya. Verbnya tidak berubah, tapi berubah bentuk saja. Oke, maka dalam kalimat harus berubah bentuk verbnya. Ingat, yang berubah adalah bentuk verbnya, ya. Yang berubah adalah bentuk verbnya. Bentuk, bukan berubah ganti, dirubah kan verbnya diganti dengan yang lain, bukan, tapi hanya berubah bentuknya saja. Ya, berubah bentuk verb saja. Sehingga ketika ada seperti ini, misalnya berubah di waktu yang lampau, ya kan, I can sleep a whole day, berubah di waktu yang lampau, tapi ini terjadi di masa yang lalu. 2 hari yang lalu saya bisa tidur seharian, 2 days ago. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka berubah menjadi kalimat itu dari I can sleep, gini ya, saya tulis ulang ya, I can sleep a whole day, 2 days ago. Biar bagus ya, 2 days ago I can sleep a whole day. Oke, kalian tadi sudah paham mana subjek mana verbnya ya. Tidak berubah ya, walaupun seperti ini, karena ini hanya keterangan saja. Karena 2 days ago ini hanya keterangan saja. Oke. Karena ini ada kata 2 days ago, maka ini menjadi lampau. Karena lampau, maka syaratnya harus ada verb 2. Lampau syaratnya harus berubah menjadi verb 2. Ya. Nah, ingat, yang berubah hanya bentuk verbnya saja. Sehingga ketika ini menjadi lampau, maka dia berubah menjadi subjeknya mana? I. Tidak berubah. Verbnya tadi mana? Can sleep. Ya, can sleep. Maka yang berubah yang mana? Verbnya. Tapi verb yang mana yang harus berubah? Verb yang kedua, yang pertama kali muncul. Antara can dan sleep, verb mana yang muncul duluan? Can. Maka can ini harus dirubah menjadi verb 2-nya apa dari can? Could. 2 days ago I could sleep a whole day. Oke, as you can see, ini yang membuat orang-orang bingung. Biasanya mereka akan merubah menjadi begini. Ya kan, kesalahan orang-orang adalah menulisnya menjadi gini. Oh, kata kerjanya sleep ini, maka yang harus dirubah sleepnya. Berarti sleepnya verb 2-nya sleep. Nah, ini salah. Salah besar ini. Karena yang menjadi verbnya bukan ini. Ini memang betul verb, tapi verb utamanya atau verb yang kita bahas yang harus berubah, yang pertama kali muncul ini. Ya, paham ya anak-anak semuanya? Ini jangan sampai salah. Kalian harus bisa memahami mana subjeknya, mana verbnya. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian B. Ya, kemudian B. Apa yang menjadi B itu? Nah, dalam verb 1, nah perhatikan ya baik-baik bahwa semua verb ini bisa menjadi verb 1, verb 2 dan verb 3. Semuanya, baik yang ordinary, modal maupun B ini semuanya bisa jadi verb 1, verb 2, verb 3. B verb 1-nya apa? B itu sendiri atau is atau am atau are. Maka verb 2-nya apa? Verb 2-nya adalah was dan were. Kemudian verb 3-nya apa? Verb 3-nya adalah been. Oke, sorry ya tulisannya ke bawah, tapi saya harap kalian paham. Nah, begitu juga dengan ini modal. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1-nya can apa? Can. Verb 2-nya apa? Could. Verb 3-nya could. Will juga sama. Verb 1, verb 2-nya apa? Would. Verb 3-nya would. May juga sama. May, might, might. Ya, verb 2-nya might,
Verb 3-nya might, sama ya. Shall juga gitu. Shall itu sebenarnya kata kerja bentuk pertama. Modal verb bentuk pertama, modal auxiliary bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? Should ya. Must kata kerja bentuk pertama, bentuk keduanya apa? Bentuk keduanya juga sama, must. Nah, ini yang membuat orang-orang bingung biasanya. Ya, begitu juga dengan ordinary, jelas ya. Kalau ordinary kalian sudah paham. Oke, kalau ordinary ada tambahannya, dia bisa berubah menjadi verb 1, bisa berubah menjadi verb 2, bisa berubah menjadi verb 3, bisa juga berubah menjadi verb ing ditambahi ing. Kalau ini semuanya, kalau modal nggak bisa, tapi kalau be bisa juga ditambahi ing, being. Kapan itu keluarnya? Nah, aku tak jelas. Nanti saya jelaskan ya. Sudah selesai. Nah, sehingga kita kembali ke kalimat di atas. Abraham Lincoln merupakan seorang mantan presiden Amerika Serikat yang berhasil menghapuskan perbudakan. Saya tuliskan lagi di bawahnya. Oke, ini adalah kalimatnya. Abraham Lincoln merupakan seorang mantan presiden Amerika Serikat yang berhasil menghapuskan perbudakan. Oke, sekarang untuk merubah kalimat ini menjadi kalimat bahasa Inggris yang baik, maka kita perhatikan yang pertama kali dicari adalah apa? Subjek. Subjeknya mana? Nah, ini ya, biru ya. Abraham Lincoln. Oke, verbnya mana? Nah, ini nih, kita cari di kalimat ini. Merupakan seorang mantan presiden Amerika Serikat yang berhasil menghapuskan. Oh, ini Mister menghapuskan. Yes, menghapuskan memang verb. Tapi apakah itu verb utamanya? No. Jadi dalam satu kalimat ini, ya kan? Dalam satu kalimat ini terdapat dua klausa. Nah, oke, kita nanti dulu aja deh. Kalau gitu kita bicara masalah yang gampang-gampang dulu aja. Ya. Gini dulu supaya kita nggak rancu. Oke, mantan presiden Amerika Serikat. Oke. Subjeknya Abraham Lincoln. Verbnya mana? Merupakan seorang mantan. Nggak ada, Mister. Semuanya adalah kata benda. Seorang mantan presiden Amerika Serikat. Ini adalah kata benda, Mister. Merupakan ini juga bukan kata kerja. Oke. Kalau tidak ada kata kerjanya berarti dia butuh kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang cocok apa? Nah, modal syaratnya. Kalau modal syaratnya di depannya harus ada verb berikutnya. Ini nggak ada kata kerja berikutnya. Betul-betul nggak ada kata kerjanya. Maka, nah ini dia fungsinya kata kerja bantu yang kedua. Fungsinya be. Ya, fungsinya be. Fungsinya be yang pertama, ingat fungsinya be banyak. Fungsinya be yang pertama adalah membantu munculnya kata kerja bila dalam kalimat tersebut sebenarnya tidak butuh kata kerja. Maka kata kerja yang cocok untuk digunakan di sini adalah be. Oke, kita tulis ulang dalam bahasa Inggris. Oke, subjeknya Abraham Lincoln. Maka verbnya juga maka di sini bahasa Inggrisnya ya tentu Abraham Lincoln. Kecuali kalau kita pakai he ya. Oke, Abraham Lincoln. Selesai, subjeknya sudah dapat. Nah, verbnya tadi apa? Karena tidak ada kan kita butuh
bantuan, ya kan? Kita butuh bantuan. Bantuannya apa? Bantuannya adalah be. Nah, be yang cocok untuk Abraham Lincoln adalah apa? Abraham Lincoln adalah seorang laki-laki. Dia, kata ganti atau nama orang laki-laki, satu orang. Maka be yang cocok adalah is. Saya harap kalian sudah paham fungsi ini ya. Is. Oke. Wes. Seorang mantan presiden. Nah, kita tinggal mengartikan kalimat sisa kalimatnya, kata-kata yang ada di akhirnya. Oke, kita tinggal membuat mengartikan kata-kata sesudahnya. Seorang mantan presiden Amerika Serikat. Yes. Ya. Apabila ada gabungan kata, ini adalah frase ya, ini adalah frase. Nih, frasenya yang mana ini? Frase kata benda, namanya frase kata benda. Mantan presiden Amerika Serikat. Kok podo ireng nih. Oh, iki lho maksudnya. Mantan presiden Amerika Serikat. Oke ya. Ketika ada frase kata benda, maka kita fokus di kata benda yang terakhir. Itu yang kita artikan terlebih dahulu. Oke. Seorang. Oke, seorang ini adalah artikel ya, kita tulis di sini. Wes. Mantan presiden Amerika Serikat, kata benda yang terakhir adalah Amerika Serikat. Maka itu yang kita tulis terlebih dahulu. Amerika Serikat bahasa Inggrisnya apa? United States of America. Oke, berikutnya ada mantan presiden. Mantan presiden bahasa Inggrisnya apa? Former president. Dah selesai ya kan? Abraham Lincoln is a United States of America former president. Well, hold on a second. Karena ini former president, miliknya siapa? Miliknya United States of America. Maka kita harus beri di sini hapus huruf S. Oke, selesai. Of America's former president. Oke, kalimat ini logical nggak? Nggak logis karena apa? Karena kejadian ini, event semuanya ini, event Abraham Lincoln menjadi mantan presiden Amerika Serikat itu terjadi kapan? Di masa lalu. Ya kan? Karena sudah lama meninggal, orangnya udah nggak ada, nggak logik. Kalau kita bilang is, maka dia masih ada. Karena ini verb 1, present. Loh, kenapa kok bisa begitu misalnya? Tak jelaskan. Oke. Ini tentang tenses, ya. Seperti kalian tadi tahu, tenses adalah waktu. Waktu dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Yang sudah pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ya, wis ya. Nah, oke. Sorry. Ya. Pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris ini semuanya dirinci. Bedanya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ini semuanya dirinci. Dirinci bagaimana maksudnya, Mister? Dirinci dari spesifikasi waktunya. Apabila di masa lalu terjadi dalam waktu yang luas, kita tidak tahu kapan selesainya, kapan mulainya, maka menggunakan simple. Terjadi di masa sekarang, kita tidak tahu kapan mulainya, kapan selesainya, kita menggunakan simple. Tapi apabila kita menceritakan kejadian itu ketika sedang terjadi, maka menggunakan continuous. Oke. Apabila sudah pernah terjadi, nah kita menggunakan perfect. Perfect artinya sempurna.
ya. Dan ditambah lagi nanti ada gini, perfect continuous. Ini untuk pengetahuan dulu aja ya, tidak saya jelaskan dulu secara rinci, nanti saya jelaskan detailnya nanti ya. Ada simple ketika waktunya sederhana, ada continuous sedang berlangsung, ada perfect atau sempurna selesai, dan ada perfect continuous. Sempurna selesai tapi kita menceritakannya ketika dia sedang berlangsung. Nah ini ribet banget. Kita bicara masalah yang gampang-gampang dulu. Nah, ingat kemarin yang berubah hanya verbnya. Jadi kita bicara masalah verbnya aja. Semuanya di sini ada verb, ada verb, ada verb, 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 verb. Syaratnya kalimat ya, ada verbnya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik syaratnya menulis tenses. Dalam tenses itu ada beberapa syarat tertentu. Ketika kita mendengar kata present, maka verbnya harus verb 1. Ketika kita mendengar past, maka harus ada verb 2, harus ada ya, harus ada verb 2. Ketika kita mendengar continuous, harus ada verb ing-nya. Syaratnya continuous itu harus verb ing. Tapi ketika kita mendengar verb ing, dia nggak boleh muncul sendiri, harus ditemani dengan be. Wes, sampai di sini dulu, kita membicarakan sampai di sini dulu aja. Jangan terlalu jauh, kok bingung. Nah, sekarang kita kembali ke tabel ini ya. Kita membicarakan present terlebih dahulu. Verb 1. Wes, ini nggak bisa dirubah apa-apa. Bukan ditambahi s, is, yaitu karena syarat, karena orang ke satu, orang kedua. Gampang. Wes, mari ya. Berikutnya, past. Past harus ada verb 2. Nah, di simple past, karena ini simple sederhana, ya bentuknya juga paling sederhana, nggak ada tambahan-tambahan lainnya. Tinggal ditambahi verb 2. Kita tidak membicarakan future nanti. Ya. Kemudian ada continuous. Continuous syaratnya harus ada verb ing. Oke. Verb ing syaratnya harus ada be. Dalam present harus ada verb 1. Berarti mana yang berubah menjadi verb 1? Bukan verb ing lagi, tapi be. Nah, be yang tepat dalam verb 1 adalah apa? Is, am, are. Ya. Nah, begitu juga dengan di past, ya kan? Kita ke continuous dulu. Continuous syaratnya harus ada apa? Verb ing. Verb ing syaratnya harus ada be. Loh, tapi ini past. Past syaratnya harus ada verb 2. Berarti mana yang berubah menjadi verb 2? Bukan verb ing-nya, tapi be-nya. Be-nya berubah menjadi apa? Verb 2. Was, were. Oke ya, sampai di sini paham? Saya harap semuanya paham. Ya, makanya ini yang membuat orang-orang bingung. Ini semuanya yang membuat bingung anak-anak. Karena nggak paham, ada syarat-syarat ini muncul. Ada syarat lagi nanti kita bicarakan nanti berikutnya. Weh, sudah paham? Berarti kalau kalimat ini tidak logis terjadi sekarang, logisnya terjadi berarti di masa lalu. Kalau terjadi di masa lalu, syaratnya harus ada verb 2. Kita tidak tahu kapan mulainya, kita tidak tahu kapan selesainya kalimat ini. Berarti ini simple, sederhana. Nah, maka harus menggunakan verb 2. Mana yang berubah menjadi verb 2? Mana verbnya? Ini is. Maka is berubah menjadi verb 2-nya apa anak-anak? Yes, was. Abraham Lincoln was the United States of America's former president. Look, perhatikan baik-baik. Kalian dengan cara seperti ini, maka kalian sudah membuat sebuah kalimat dengan level yang advance. See, amazing right? You have written a sentence with an advanced level.